tali-talinya, tali kain kafannya dibuka. Setelah dibuka mukanya, tempelkan pipinya ke tanah. Tempelkan pipinya ke tanah. Ditempelkan pipinya ke tanah, ya, atau kita bikin bulat-bulatan atau bantal-bantalan. Ya, bikin bantal-bantalan atau bulat sekitar 7 bulatan atau lebih, ya. Dan di bulatan tadi dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibacakan inna anzalna, ya. Itu bulatan tadi dibacakan inna anzalna. Dan si mayit tadi wajibu taujibuhu ila kiblat. Setelah itu dimiringkan, ditaruh tanah, ditempelkan pipinya di tanah, ditempelkan pipinya di tanah, ya. Udah dimiringin, tempelin di tanah, dan diwajibkan menghadap kiblat. Diwajibkan menghadap kiblat. Ya, jadi dimiringin. Mayit itu ketika turun di bawah dimiringin. Ada yang namanya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liang lahat. Tahu lahat? Lahat itu seperti misal udah gali lagi ke sebelah sana, jadi masuk ke dalam, itu namanya lahat. Yang lahat masuk ke dalam, jadi agak dilobangin di dalam. Jadi ketika dikuburin masuk lagi ke dalam. Nah, itu lubangnya agak kecil sehingga dia miring, benar-benar miring menghadap kiblat. Ada yang namanya lahat, ada yang namanya sak. Nah, sak ini tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam masuknya ke lahat, masuknya ke yang lahat, ke pojok gitu ya. Gini terus agak di pinggir, dimasukin ke dalam. Ya, itu yang lahat. Maka ada yang di luar Islam adalah sak namanya. Sak ketika udah rata begini, digali tengah-tengahnya setengah lagi buat masuk ke dalam. Itu sak namanya. Ya, sak ini diperbolehkan oleh ulama-ulama kita, kalau seandainya tanah itu lumpur atau tanah itu basah. Tanahnya basah atau ngeri longsor, maka boleh pakai sak. Jadi lurus baru gitu. Ya. Dan dianjurkan oleh Nabi masuk ke liang lahat, itu di pojok situ. Ya. Bagaimana kalau ditiban? Ya, banyak kita mendengar ya orang ditiban kuburannya, ya. Ditiban kuburannya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditiban itu ketika perang. Dan di luar negeri, baik di Saudi Arabia atau di mana itu cuacanya sangat panas, sehingga beberapa bulan kemudian ketika mayit digali udah nggak ada apa-apanya, bahkan tulangnya juga udah nggak ada. Nah, kalau kita ya kita nggak boleh ditiban karena kita lama di dalam kubur ini. Ya, tanah kita lembab, lama, paling lama kita bisa 10 tahun kalau masih digali masih ada jasadnya, karena lama kita di dalam kubur tuh lama, hancurnya lama. Ya, kalau di luar negeri saking panasnya itu nggak lama, maka udah nggak ada jasadnya. Karena panasnya. Kalau di sini bahkan 5 tahun, 10 tahun masih, kecuali Allah jaga dari alam kubur, dijaga itu orang-orang yang hafal Quran. Yang hafal Quran itu jasadnya dijaga jauh, nggak dimakan sama binatang tanah. Di dalam tanah ini banyak binatang. Ya, di dalam tanah banyak binatang. Ingat, kita sendirian di dalam kubur. Ya, udah gitu banyak binatangnya. Ya, binatangnya banyak banget. Ada binatang, ya baik ularnya, cacingnya, kecoaknya, kelabangnya, ada di dalam kubur. Nah, kita dimakanin nama itu jasad kita. Ya, jadi orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang rajin ibadah, itu jasadnya nggak disentuh oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Utuh jasad. Maka
ya ditiban itu diperbolehkan, ya itu maksud tadinya, ya maksud tadi ketika masuk ke dalam lahat, maka itu ketika benar-benar nggak ada itu jasadnya baru boleh. Kalau masih ada nggak boleh ditiban, ya nggak boleh ditiban. Tapi kalau masih ada lahan yang kosong, lebih baik nggak usah ditiban, ya.